Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Lestari dengan NIM 2010-2040-30 dari jurusan Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah ekologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Organisme. Organisme merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Keempat, ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang tak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Selanjutnya, biosfer. Biosfer merupakan lapisan bumi di mana ekosistem berada. Kira-kira letak biosfer mencakup 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, pengertian ekologi tumbuhan. Pengertian ekologi tumbuhan. Istilah ekologi diciptakan oleh sarjana Jerman Ernest Haeckel pada tahun 1869 yang berasal dari bahasa Yunani oikos atau rumah tangga dan logos atau ilmu. Secara harfiah, ekologi berarti ilmu rumah tangga makhluk hidup. Yang merupakan makhluk hidup adalah lingkungan hidupnya. Tanaman mengandung arti tumbuhan yang telah dibudidayakan untuk maksud tertentu, sehingga hasilnya dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang memiliki nilai ekonomi. Secara etimologis, ekologi tanaman berarti ilmu tentang tanaman di rumah atau lingkungan sendiri. Bagaimana dengan pembagian ekologi? Pembagian ekologi dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pembagian ekologi menurut bidang kajiannya dibagi menjadi 2, yaitu autekologi, sinekologi. Autekologi yaitu ekologi yang mempelajari suatu spesies organisme atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya tekanannya pada aspek siklus hidup, adaptasi, sifat parasitis, dan lain-lain. Selanjutnya, sinekologi yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam satu daerah tertentu. Ekologi jenis, ekologi populasi, misalnya mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, hutan gambut, dan di hutan bayang. Mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, hutan wisata, suaka marga satwa, dan di taman nasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembagian ekologi menurut habitatnya, yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, bahari atau kelautan. Kedua, ekologi estuaria. Ketiga, ekologi padang rumput. Selanjutnya, pembagian ekologi menurut taksonominya, yaitu 1. Ekologi tumbuhan, 2. Ekologi hewan, 3. Ekologi mikroba, 4. Ekologi manusia. Dan untuk selanjutnya, yaitu unsur penyedia kebutuhan manusia dan makhluk lainnya, terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor biotik, faktor abiotik, dan faktor budaya. Selanjutnya, unsur kebutuhan manusia dan makhluk lainnya. 1. Faktor biotik, yaitu faktor hidup yang meliputi makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Yang kedua, faktor abiotik. Faktor abiotik yaitu faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia, seperti suhu, sinar matahari, air, tanah, angin, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor budaya, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia atau masyarakat. Selanjutnya, tingkatan organisme makhluk hidup yaitu dibagi menjadi 9. Yang pertama, protoplasma, yang kedua sel, yang ketiga jaringan, yang keempat organ, yang kelima sistem organ, yang keenam organisme, yang ketujuh populasi, kedelapan komunitas, kesembilan ekosistem. Selanjutnya, habitat. Pengertian habitat. Habitat adalah tempat tinggal berbagai jenis organisme hidup yang melaksanakan kehidupannya. Dan habitat ada bermacam-macam seperti perairan, daratan, hutan, atau sawah. Istilah habitat dapat berarti juga sebagai tempat tinggal atau tempat menghuni seluruh populasi atau komunitas makhluk hidup dalam ekosistem. Sekian presentasi singkat
dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.